Saya nggak tahu bro. Justru setelah justru Pak Bom Bom yang kasih tahu saya. Hah? Emang Yuli kesini? Dia bilang iya. Tapi betul nggak sih kalau ke sana itu minum tuh bayar bang? Bagaimana tadi Kak Grateful kabur. Betul nggak sih kalau di sana itu minum bertamu di tempat Pak Bom Bom wajib bayar gitu? Airnya nggak gratis? Gak tahu saya. Duh, Bang Roti nggak pernah dikasih minum di sana? Saya biasa kalau ke beliau punya tempat itu, saya justru sudah bawa minum sendiri bro, karena setiap kali saya ke mana saya selalu bawa ini. Nggak pernah disuguhin gitu, apa kayak gorengan? Pernah dikasih teh, bikin teh, ditawarin kopi, saya bilang saya nggak minum kopi, boleh nggak? Itu karena itu malam hari, boleh nggak bikinin teh? Saya bilang boleh. Kirain nggak minum kopi karena kalau minum kopi nanti namanya jadi kopi hidup. Kirain bawa minum sendiri dari rumah tuh yang sudah tahu teman-teman yang gitu. mungkin selalu di komalnya itu teman-teman yang di bawah yang mungkin selalu ada di Pak Bom Bom. Saya dengan Pak Bom Bom itu tidak ada masalah loh, tidak ada masalah apa-apa. Saya dengan beliau komunikasi baik. Yang tadi saya sampaikan, bahkan di minggu kemarin beliau masih WA saya. Beliau tanya pendapat saya seperti apa. Yang saya sampaikan ke beliau, Bapak, kalau boleh saya saran, stop sudah mengcounter pernyataan orang. Apapun itu, stop sudah mengcounter pernyataan orang. Baik itu pernyataan dari saya, pernyataan dari siapa-siapa. Stop sudah, karena itu akan menjadi blunder. Karena kita nggak tahu kesimpulan akhir dari orang tersebut, dia menyampaikan pernyataan seperti itu seperti apa, kan kita nggak tahu. Beliau balas. Ya, aku setuju sih Pak Roti. Mending kalaupun mau nge-live ya nge-live aja. Contoh kayak tadi itu kan bicarain tentang bencana alam kan, menubuatkan bencana alam. Lumayan lah kita terhibur lah penonton ya. Kayak aku yang nonton tuh terhibur. Ada nubuat longsor, tentang Piala Dunia, tentang emas. Mending kayak gitu aja. Aku pun terhibur kok masih nonton Pak Bom Bom ketika bernubuat. Iya ya. Hari ini nubuatan ya. Longsor ya kak ya katanya. Longsor. Terkonfirmasi bang. Bulan berapa tuh? Bulan lalu kan dinubuatkan bahwa bencana alam akan terjadi sampai Februari. Ternyata benar bang. Terjadi nih nubuatannya sampai bulan ini. Korbannya Pak Lidara. Kan lumayan loh, menghibur penonton loh kayak gitu tuh. Beliau WA ke saya. Beliau WA saya seperti ini, malam bro, jangan sampai ikut-ikutan, biarin saja mereka, tolong ya bro. Saya bilang siap, saya nggak ikut siapapun bro, tapi yang saya ikut Tuhan Yesus. Beliau balas siap bro, saya mohon karena dia ada bernarasi, saya suruh orang mau melecehkan dia sampai kejar ke hotel dan bandara. Ini fitnah parah. Malam dia janji bilang besok siang kita mau jalan. Makanya saya DM dia. Siang, kenapa dia pikiran jahat ya? Tapi biar sudah, biarkan dia terus sesuai dengan dia punya mau. Ini WA dari Pak Bom Bom. Pelanggaran pertama dia sudah lakukan pasal 27 itu. Dan rekam tanpa izin. Dia bukan penyidik. Saya balas, stop sudah, counter bro. Biarin saja, toh kebenaran itu akan terungkap sendiri. Beliau balas,
ya saya sudah tidak counter. Itu yang saya minta beliau lakukan seperti itu. Tapi Gitu. nyatanya Ya nggak tahu kalau saya nggak. Itu biasanya di komalnya Pak Erben, kalau nggak di komalnya Audrey, kalau nggak di komalnya Kak Reda. Gitu. nggak bisa dikasih saran sama diingatkan, berdua itu bang. Ya, dapat panggilan di gereja aja, pulang-pulang dapat panggilan itu dilarang live, Walaupun langsung live. beliau ini dari teman-teman, karena urusanku banyak sekali di sini. Dari jam 10 waktu Papua sampai ke kadang-kadang sampai ke jam 1 itu betul-betul saya sibuk sekali. Kadang sampai jam 3 saya harus urus antar jemput anak-anak tersebut, saya harus urus saya punya servisan dan sebagainya. Gitu, bro. Jadi teman-teman yang di bawah ya, saya dengan Pak Bom Bom itu baik. Komunikasi saya dengan beliau baik. Cuman yang selalu mengkompor-komporin Pak Bom Bom tentang saya itu di akhir-akhir ini, yang saya lihat itu DB. Gitu loh. Itu sesuai dengan video-video yang teman-teman rekam dan mereka kirim ke saya. Tapi saya biarin saja. Yang penting semua yang saya lakukan itu dasar kebenarannya ada badan hukumnya. Mau itu saya cari donasi atau bagaimana, semuanya berbadan hukum. Dan rekeningnya bukan atas nama saya. Penanggung jawab di situ, nomor teleponnya semua tertera pada dokumen tersebut. Tanya aja ke mereka, apakah saya paparkan seperti itu untuk diri saya sendiri, atau memang benar-benar untuk ke-19 anak tersebut. Gitu. Gitu aja. Karena kalau saya nggak ngomong seperti ini teman-teman, di bawah ini pasti banyak yang sudah rekam. Oh, Roti Hidup ngomong Pak Bom Bom seperti ini. Rekam saja apa yang saya sampaikan. Gitu loh. Jadi teman-teman yang di bawah, jangan suka juga rekam-rekam pernyataan orang. Khususnya yang Kristen ya. Jangan suka menambah-nambahkan sesuatu yang kalian tidak tahu, kalian rekam, terus kalian kirim. Kalian harus tahu dari mana bermulanya pembicaraan seperti ini sampai akhirnya muncul kalimat seperti ini loh. Itu yang tadi saya sampaikan, Oki pertamanya seperti itu. Mengambil videonya Edis kasih ke Pak Bom Bom. Karena dia nggak mengikuti apa tujuan dari Edis mengatakan pernyataan seperti itu. Karena dia hanya mengambil potongan video tersebut, akhirnya jadi blunder. Bahkan seblunder-blundernya sampai dengan hari ini. Semuanya berawal dari situ. Nah, dari hal seperti ini, teman-teman juga harus belajar. Gitu loh. Akhirnya kita semua nggak nyangka-nyangka, akhirnya masuk kepada ranah-ranah seperti ini sekarang. Kalau kalian dukung Kak Reda, kalian dukung Meta, dukung Abi, dukung Grateful dengan pelayanan, ya cukup kalian dukung dengan tap-tap layar, posting ulang, share, dan sebagainya. Gak usah nambah-nambah, rekam ini, rekam itu. Gitu ya.
Lanjut Prof Meta atau Abi ke narasi dulu lah Abi. Mungkin udah mau istirahat kali nih bagian negara bagian Eropa. Lanjut aja kalian. Lanjut aja, suaranya Bang Roti ini emang sayup-sayup gimana gitu. Iya, lanjut aja. Mumpung Iya, untuk teman-teman yang Kristen ya, yang selalu memberitakan firman, ingat penekanan Yesus, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apa ia diasingkan, tidak lagi berguna, melainkan dibuang dan diinjak orang. Apa pengertian dibuang dan diinjak orang? Sekalipun dia seorang pastor, sekalipun dia seorang penginjil, sekalipun dia seorang apologet terkenal, kalau keasinan garam tersebut sudah tidak lagi berguna, dibuang dan diinjak orang. Dibuang dan diinjak orang itu bisa saya katakan direndahkan serendah-rendahnya, dipermalukan semalu-malunya. Coba kalian teman-teman pikirkan kalau analogi dengan garam di dapur. Fungsinya memberikan rasa nikmat, menahan terjadinya kebusukan dan mengawetkan. Itu kalau kita analogikan dengan garam di dapur. Lihat orang-orang jual ikan asin di pasar. Ikan asin itu bisa bertahan sampai tahunan, bahkan berbulan-bulan, tidak rusak karena bahan dasar pengawetannya hanya karena garam. Yesus menekankan kepada semua pengikutnya, kamu adalah garam dunia. Kalau kata-katamu tidak lagi memberkati orang, kata-katamu tidak lagi membangkitkan semangat orang, masihkah kau disebut sebagai seorang Kristen? Masihkah kita disebut sebagai seorang apologet? Dan ini terjadi dalam pelayanan apologet di media sosial. Karena bukan lagi Kristus yang dijadikan pusat sentris dalam pemberitaan Injil, tapi motivasi pribadi. Hati-hati, motivasi pribadi. Sepintar apapun kita, motivasi pribadi akan menyeret kita ke dalam lubang yang sangat dalam dan sulit untuk kita bangkit. Ini terjadi saat ini loh dalam pelayanan apologet di media sosial. Garam setelah ditaburkan pada makanan, garam itu nggak pernah kelihatan, tapi rasanya itu akan semakin terasa. Tapi coba kalau garam ditaburkan pada makanan, garam itu lebih sedikit, pasti garam disalahkan. Kenapa sayur ini asin sekali rasanya? Garam disalahkan. Tapi coba kalau garam itu takarannya pas dengan makanan tersebut, enak sekali daging, enak sekali sayurmu. Garam gak pernah disebut, tapi orang yang memasak tersebut, makanan yang dirasa tersebut, yang dipuja-puja. Jangan berpikir apa yang kita sampaikan kepada orang, jangan berpikir kita akan dipuja. Biarkan Yesus yang dipuja. Biarkan Yesus yang diagungkan. Bukan kita yang harus diagungkan. Bukan kita yang harus dikatakan, oh kamu ahli kitab, kamu seperti ini, seperti ini. Nah, kebanyakan kita apologet. Bukan semuanya ya. Pribadi-pribadi tertentu berada dalam posisi ini. Karena bukan lagi Kristus yang dijadikan pusat sentris dalam pelayanannya, tapi motivasi dirinya sendiri. Gitu loh. Bukan dilihat dari benar tidak ajarannya, tapi buahnya itu yang harus dilihat. Karena pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang pahit tidak mungkin menghasilkan buah yang manis. Pohon yang manis tidak mungkin menghasilkan buah yang pahit. Sekian bro dari saya. Terima kasih teman-teman ya yang di bawah. Kalau pernyataan saya tidak sesuai dengan
pola pikir dari kalian itu urusan kalian, dan saya secara pribadi minta maaf kalau pernyataan-pernyataan saya mungkin saja menyinggung perasaan kalian semuanya di bawah. Ya, Makasih Pak Roti Hidup udah mengingatkan. Itu betul tuh yang dibilang ya. Kak Reda mau istirahat Kak. Abi di mana nih Bi? Lagi di mana tuh Bi? Lagi Mute, Bi. meeting Bi. Mic-nya dibuka Hari Bi. Sabtu nanti kita adakan apologetika ministry. Rencananya Edis TV akan jadi pembicara nanti. Ini kita di hotel. Kita siapkan semuanya. Kita akan membicarakan bagaimana pentingnya apologetika itu bagi kemenangan Injil di Indonesia. Kita undang 50 peserta nanti. Tapi ini kursinya belum diatur. Kita lagi rapat bertiga. Kalau bisa Sofiatul dan saya akan menjadi pembicara nanti. Betapa pentingnya apologetika itu bagi kemenangan Injil ke depan. Jadi Abi tadi rapat bagaimana membangun Indonesian for Christ itu adalah bentengnya, dan kita tidak perlu lagi menjadi provokasi di dalam kekristenan ini hanya untuk mencari nama, mencari pengaruh, mencari hal-hal yang remeh temeh, ya. Apalagi ya minta ampun, saya malu sebenarnya menjadi Kristen setelah ribut-ribut ini. Saya maunya langsung menjadi pelaku utama untuk bersama membangun penginjilan ke depan ini dengan jaringan yang luas dan kuat, dana yang bagus, karena kita tahu orang Kristen ini pemegang kunci ekonomi di Indonesia. Mereka semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena Kristus. Hanya sekarang ini kita yang berbicara yang remeh-remeh, yang akhirnya rebutan pepesan kosong. Ya, udah dipepes, udah bau bagus gitu, harum sekali, makanannya lezat, ternyata isinya kosong. Nah, itu yang tidak mau kita lakukan ke depan ini. Makanya Abi akan mengumpulkan cara berpikir yang benar untuk lebih banyak jiwa lagi yang datang kepada Kristus. Tidak lebih daripada itu. Jadi mari kita ini saling mendukung untuk memenangkan Injil nanti. Jadi begitu, Kak Reda, semuanya roti hidup, grateful. Mana tadi Metatron? makasih Halo, Abi. udah istirahat dia Abi, udah tengah malam soalnya kerja paginya kan. Oh, iya. Apologet itu nggak usah kerja fisik nanti. Dia hanya bekerja membangun dirinya dengan pengetahuan yang kokoh. Dan betapa sederhananya Kristen ini. Bahwa keselamatan itu tidak harus jengkang-jengking, tidak harus putar-putar batu. Enggak perlu repot-repot. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Tuhan sambil mengisi perut dan membesarkan perut. Apalagi urusan bawah perut. Tidak demikian kekristenan ini. Begitu luar biasanya ajaran Injil ini, ya. Doakan hari Sabtu di hotel ini. Lancar ya Bi ya. Ya, terima kasih, grateful. lancar. Roti,
Roti itu jangan roti mati, roti hidup. Gitu. Siap, Abi. Makasih, Abi. Ya. Mm. Amin. Ini ada 3, saya lagi rapat bertiga saja. Nggak usah rapat banyak-banyak rapat. Ya. Nanti kalau rapat banyak-banyak rapat ya susah nanti. Nah, say hello dengan tokoh yang luar biasa ini yang membantu saya. Say hello Pak Terdas. Halo semuanya, semangat. Semangat. Ya, halo Pak. Jadi walaupun kami ada di Amerika, masih menangisi Indonesia. Ya. Ya, ini sesepuh kita. Halo, ya. Ya, beliau ini dari Toraja. Kalau nggak ada Toraja. tonya, susah kita ketemu beliau ini. Karena dia sudah jadi Toraja. raja. Abi, Bapak itu orang Toraja ya, Bi? Iya. Kenal Pak Daud Kendek nggak, Bi, itu Bapak itu? Kenal nggak Iya. Daud Kendek? Ya, kalau namanya sih pasti sudah tahu kalau itu. Iya, dia tahu bom namanya. Oh. Dia tahu kalau saya kenalkan dengan Kendek itu. Berarti betul nih klaimnya Pak Bom dia terkenal nih sampai internasional. Mantap. Nah, karena saya yang memperkenalkannya dan beliau juga pernah ngirim uang ke Daud Kendek. Oh, iya. Iya. Jadi karena saya suka dulu itu mempromosikan bebek, tapi sekarang karena dia menjadi pemicu keributan itu, ya maaf, saya tidak suka ribut. Saya orang. Jadi begitu ya. Abi turun dulu nanti kalau Oke, Bi, Kareda. Abi turun dulu Baik, ya. Abi, iya. Terima kasih, grateful. Oke, Abi. Tuhan Iya. memberkati semua di sana ya, Bi. Iya. Tuhan berkati ya, Bi, ya. Doakan lancar acara kami semuanya. 4 hari lagi Iya. sukses. Tuhan Siap, Yesus Abi. memberkati ya. Ya, siap Memberkati, Abi. Siap, Semangat siap. Abi ya. Ya, terima kasih. Ternyata udah go internasional Pak Daud. Iya ya. Memang ngeri, kelas. Ini aku bingung loh teman-teman di bawah ini ketawa. Kenapa coba waktu ku tanya? Aneh kalian nih teman-teman di bawah nih. Ketawaan. Gimana nih Pak Sabto? Shalom Pak Sabto. Shalom, Pak Sabto. Shalom. Biasa pagi hari toh. Gimana tetap semangat selalu. Ya gini-gini aja lah Pak Sabto. Tiktokan, makan. Iya, hari-hari gitu ta. Gitu-gitu aja. Tidur ya enggak? Namanya juga kerja kan di TikTok nih kerja. Tetap kerja. Diam Bang Cyber, nggak usah ketawa-ketawa Bang Cyber, ketawa aja. Kerja loh kita ini. Siapa bilang nggak kerja kita ini? Capek tahu Nah. duduk, Yes. ya kan? Cuap-cuap di TikTok. Bekerja bila. Apa rencana hari ini Pak Sabto kegiatannya? Hari ini jam 9 kami on the way ke Cilengsi tuh ada satu teman yang katanya sih rumah itu kan mau didoain trouble lah menurut bahasa Goibi.